Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Intan Junior dengan NIM 20250070112 dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita sebut sebagai MSDM. Nah teman-teman, pertama-tama mari kita pahami dulu kenapa MSDM itu penting. Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi. Tanpa orang yang tepat, strategi sehebat apapun tidak akan berjalan. Ada beberapa alasan kenapa MSDM itu menjadi krusial. Yang pertama, MSDM adalah sumber keunggulan bersaing. Yang kedua adalah MSDM atau SDM berperan besar dalam pembuatan dan juga pelaksanaan strategi organisasi. Dan yang ketiga yaitu cara organisasi memperlakukan karyawan sangat memengaruhi kinerja keseluruhan. Dan juga yang terakhir ada organisasi membutuhkan praktik kerja yang menghasilkan karyawan berkinerja tinggi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa MSDM bukan sekedar mengurus orang, tetapi juga menentukan keberhasilan organisasi. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang memengaruhi MSDM. Misalnya, adanya serikat pekerja yang melindungi kepentingan karyawan, terus juga ada peraturan pemerintah yang harus dipatuhi, serta tren demografi seperti perubahan jumlah tenaga kerja muda ataupun tua. Semua faktor ini membuat manajemen SDM harus selalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke proses MSDM. Nah, di dalam proses MSDM ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu organisasi harus bisa menyeleksi karyawan yang kompeten. Caranya melalui perencanaan SDM, analisis pekerjaan, membuat deskripsi kerja, dan juga menetapkan spesifikasi kerja. Setelah itu baru dilakukan perekrutan, yaitu mencari dan juga menerima pelamar yang sesuai. Ada banyak sumber perekrutan, misalnya lewat internet, rujukan karyawan, situs perusahaan, kampus, ataupun menggunakan jasa headhunter. Setelah perekrutan itu, tentu ada proses seleksi untuk memastikan kandidat mana sih yang paling layak diterima. Seleksi ini biasanya dilakukan dengan memberikan pratinjau pekerjaan nyata supaya si calon karyawan ini tuh tahu bahwa gambaran positif dan juga gambaran negatif dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ataupun tahap kedua adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan terkini. Ini biasanya dilakukan melalui pelatihan. Ada pelatihan umum seperti komunikasi, komputer, layanan pelanggan, dan juga manajemen. Ada juga pelatihan khusus, misalnya kepemimpinan, etika, presentasi, ataupun kesadaran budaya. Metode pelatihan ini bisa bermacam-macam, mulai dari langsung di tempat kerja, rotasi kerja, mentoring, simulasi, ceramah kerja, podcast, video conference, sampai e-learning. Tujuannya supaya si karyawan ini tuh bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk tahap yang ketiga yaitu mempertahankan karyawan yang kompeten. Caranya dengan memberikan orientasi agar karyawan baru merasa nyaman, lalu melakukan manajemen kinerja untuk menilai dan juga menentukan kompensasi dan tunjangan. Kompensasi ini bisa berbasis keterampilan atau juga bisa berbasis kinerja. Faktor penentu kompensasi juga banyak, seperti jabatan, jenis bisnis, lokasi, profitabilitas, dan juga ukuran perusahaan. Dan pada akhirnya, semua ini akan bermuara pada pengembangan karir karyawan. Selain itu, ada juga isu-isu kontemporer dalam MSDM yang perlu kita perhatikan. Misalnya, perampingan, yaitu pengurangan karyawan secara terencana. Lalu ada pelecehan di tempat kerja, baik verbal maupun non-verbal, yang harus dicegah karena merusak lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Banyak sekali perusahaan sekarang memberikan fasilitas ramah keluarga agar karyawan bisa menyeimbangkan kerja dengan kehidupan mereka. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa MSDM adalah proses penting untuk mencari, melatih, dan juga mempertahankan karyawan agar organisasi berjalan efektif.
Tanpa pengelolaan SDM yang baik, strategi organisasi tidak akan berhasil. Jadi, MSDM bukan hanya soal mengurus orang, tetapi juga soal bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya melalui orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.